Hai, nama gue Nia. Gue kuliah di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Gue punya cerita tentang hubungan gue dengan orang yang berbeda keyakinan sama gue. Tapi sebelum gue mulai cerita, pastikan kalian udah subscribe channel ini dan nyalain tombol notifikasinya ya. Dan jangan lupa juga like, comment, and share ya. Jadi awalnya gue dikenalin sama temen gue, sama cowok, temennya dia. Jadi gue sama temen gue ini berbeda keyakinan. Dia Protestan. Nah temennya ini juga Protestan. Sebut saja namanya Gio. Waktu itu gue masih kelas 12 SMA sama si Gio ini. Cuma kita beda sekolah. Awal kita kenal ya cuma basa-basi doang lewat WhatsApp. Ya namanya juga baru kenal ya kan. Terus sama kelamaan kita chattingan, gue ngerasa ada yang beda gitu auranya sama dia. Aura mistis kali ya. Enggak deh, gue ngerasa kalau chattingan sama dia tuh nyambung banget gitu. Memang dia orangnya cuek banget malahan, tapi nggak tahu gue suka aja. Setelah beberapa bulan kita chattingan, akhirnya gue bilang sama dia kalau gue nyaman gitu chattingan sama dia, kayak nyambung aja gitu. Dan responnya pun juga baik. Dia ngajakin gue ketemuan. Gue kalau boleh jujur ya, gue kalau ketemuan gak pernah mandi sebelumnya. Jorok banget gak sih? Nah waktu si Gio ini ngajak gue ketemuan, gue mandi tuh, gue dandan pakai parfum 1 botol. Lebay. Kita ketemuannya di salah satu taman. Dan saking gue deg-degannya, pas nyampe di lokasi itu gue gak ketemu sama dia langsung, gue malah nyari toilet. Saking gue gak pedenya gitu. Tahu-taunya si Gio ini udah duduk di tempat parkir dong. Dia nengokin gue, ini anak ngapain katanya kan. Dia ngikutin dari belakang. Gue nggak nyadar kalau itu dia. Terus dia nanya, lu mau kemana katanya kan. Gue nengok ke belakang, lu udah dari tadi kata gue kan. Udah katanya. Lu sih kelamaan. Ya udah maaf. Kita cari tempat yang pas tuh, pesen makanan, ngobrol-ngobrol, basa-basi, cuma kayak biasa doang, kayak temen. Menurut gue sih dia orangnya cuek, romantis sih, ada sisi romantisnya, baik, cuma gak kasar, mungkin karena dia orang Batak kali ya. Setelah beberapa jam kita ngobrol-ngobrol, basa-basi, nanya ini itu, kita pulang. Dan gak taunya pas gue di jalan gue ceritain semuanya sama temen gue kan, kalau gue ngerasa ada yang beda gitu sama antara gue sama si Gio ini. Terus kita lanjut chattingan, tapi chattingannya ini udah mengarah ke bawa perasaan lah kali ya. Habis chat-chatan setiap hari nanya ini itu, dia ngajakin gue ketemuan lagi di tempat yang sama. Dan yang kedua kalinya ini dia bolos. Kan dia waktu itu ikut lesan kan, karena udah mau mendekati UN, sampai dia bohongin orang tuanya. Pas ketemuan yang kedua kalinya ini kita tetap sama basa-basi doang, ngobrol-ngobrol biasa doang, kayak temenan gitu, biasa aja. Setelah ketemuan itu gue fix nih, kayaknya gue beneran suka deh sama si Gio ini gitu kan. Tapi gue nggak bilang sama siapa-siapa. Gue tetap kalau chattingan sama dia tetap gue bales, kayak diprioritasin lah ya kan. Balas chatannya itu nggak lebih dari 1 menit. Kalau ada notif dari dia, gue balasnya cepet. Teman-teman gue bingung dong kan, sini dia ngapain ngecek HP mulu gitu. Soalnya sebelumnya gue megang HP itu cuma buka Instagram doang. Tapi ini kayaknya teman-teman gue udah curiga, lu chat sama siapa sih gitu. Dan akhirnya pas temen gue keponya udah keterlaluan, akhirnya gue kasih tahu gue chattingan sama si Gio. Temen-temen gue pada kaget, loh lu jadi dekat sama si Gio gitu kan. Enggak, cuma temen biasa doang kata gue kan. Tapi temen gue percaya aja sih. Nih kalau boleh jujur ya, kita ketemunya itu cuma jarak 3 hari doang. Jadi sekitar 2 kali seminggu lah kita ketemuan. Gue tahu sebenarnya dia tuh kangen sama gue, cuma dia orangnya tuh kayak gengsian. Pas ketemuan udah yang ketiga kalinya, dia udah berani dong megang tangan gue, udah berani nyender-nyender sama gue.
sampai ngerapihin rambut gue yang berantakan. OMG, gimana cewek gak baper coba kalau ada cowok yang kayak gitu, ya enggak? Gue udah berusaha nahan perasaan gue sama dia ya, karena gue mikirnya nggak bakalan mungkin gitu, karena kita berbeda. Kalau buat pacarin sih bisa sebenarnya, cuma dia tuh mikirnya kayak gini, buat apa kalau pacaran kalau cuma buat main-main doang katanya kan. Terus gue mikir, oh iya juga ya, kadang kan orang pacaran itu tujuannya mengarah ke lebih yang serius kan. Jadi belibet gue ngomongnya. Nah, semakin gue tahan perasaan gue sama dia, semakin gue ngerasa kayak sakit aja gitu kalau ditahan. Jujur nih, kalau gue tipe cewek yang kalau suka sama seseorang itu langsung gue bilang, dan gak jarang juga gue dapat penolakan. Karena gue mikirnya kayak gini, percuma kalau gue tahan gitu, cuma bikin sesek aja. Ngapain ditahan-tahan, ujung-ujungnya kita gak dapat sama sekali. Penolakan itu hal yang wajar, setidaknya kita sudah tahu apa responnya dia kan. Nah, akhirnya gue bilang tuh sama si Gio ini kalau gue suka sama dia. Gue yakin kalau dia juga suka sama gue kan, karena dari perlakuannya sama gue tuh udah beda banget. Gue tahu dia orangnya baik. Nah, karena kita udah keseringan ketemuan, takutnya orang-orang pada curiga. Dan ya, si Gio ini gak dibolehin sama orang tuanya buat dekat sama orang yang berbeda keyakinan sama dia, karena dia udah janji setia sama keyakinannya yang dia peluk gitu. Lagian orang tuanya juga keras ngedidik dia. Pas gue bilang gue suka sama dia tuh jujur gue deg-degan parah, sampai gue nangis sesegukan. Gue bingung nanti responnya dia kayak gimana gitu. Awalnya gue basa-basi doang lewat chattingan itu kan, terus dia mulai mancing-mancing gue kenapa gitu. Akhirnya gue bilang, gue kira dia bakal ngerespon dengan baik, karena gue yakin banget kalau dia tuh benar suka juga sama gue. Dan ya, dia cuma ngerespon kayak gini, cuma satu sebenarnya, kalau gue nggak mau buat bangun perasaan sama lu, apalagi suka sama lu katanya kan. Gue tanya, emang ada apa? Ada yang salah? Ada yang aneh sama gue? Enggak katanya kan. Terus gue pancing-pancing, emang apaan sih? Dia gak mau cerita alasannya apaan. Gak tahu kenapa gue ngelantur bilang sama dia kan, keceplosan gitu, karena kita berbeda keyakinan gitu. Dia jawab, ya seperti itulah katanya kan. Di situ gue udah nangis-nangis sesegukan parah. Soalnya gue mikir, kenapa sih gak pacaran aja dulu gitu kan. Tapi gue inget lagi alasan dia gak mau pacaran sama gue. Memang gak mungkin sih, dia juga gak mungkin meninggalin agamanya kan, apalagi gue. Kalau dia udah ninggalin agamanya, ya berarti dia juga ninggalin orang tuanya juga dong. Dia gak mau katanya kan. Dan lu juga gak mau kan, pastinya katanya kan. Terus gue jawab, iya. Terus dia kayak ngode gue buat mundur gitu. Dia juga berusaha nenangin gue. Dan gue cerita dong sama temen gue ini yang ngenalin gue sama dia tadi. Temen gue yang biasanya dia nggak pernah ngasih saran atau pencerahan gitu kalau kita curhat, tiba-tiba dia jadi orang yang memberi gue semangat banget gitu, kayak membuka pikiran gue lagi. Cuma karena dia bilang kayak gini, perbedaan memang diciptakan buat kita saling melengkapi. Suka sih boleh, sayang itu boleh, tapi jangan sampai kita lupa sama penciptanya katanya kan. Di situ gue mikir, keputusan gue udah salah untuk suka sama si Gio ini. Gue berusaha untuk tenang, dan si Gio ini ngechat gue lagi ngajak ketemuan kan, tapi ini untuk yang terakhir kali katanya kan. Gue tanya alasannya kenapa, karena dia takut kalau keseringan kita ketemu, perasaan itu gak bakal hilang katanya. Ya udah, ajakan dia gue terima, dan ya sama, kita ketemuannya di tempat yang sama juga. Awalnya gue nggak mau terima ajakannya dia, karena kebetulan bentrok sama jadwal gue kan. Waktu itu gue ada syuting bikin film buat tugas akhir
dia maksa ketemuan sama gue kan. Ya udah nanti gue tungguin ya abis lu selesai syuting katanya. Ya udah tungguin di situ aja kata gue. Udah berjam-jam dia nungguin gue kan, udah ditelepon tapi nggak gue angkat, di chatnya pun udah nyepam tapi nggak gue balas. Nah pas gue nyampe di tempat itu, gue nengok dia ngelus HP-nya. Lu kenapa kata gue kan, HP gue pecah gara-gara kelamaan nungguin lu katanya kan. Kok jadi nyalahin gue, lagian lu ditelepon gak diangkat katanya, di chat pun juga gak dibales. Gue cuma bisa ketawa doang. Dan dia sama, dia juga bolos lagi dari lesnya. Pas orang tuanya nelpon pun dia bilangnya gak di luar tapi di tempat les, lagi dikasih tugas sama gurunya katanya. Nah karena itu terakhir kita ketemuan, jadi kita main dulu kan tuh. Kita ketemunya dari sore sekitar jam 4-an sampai jam 10 malam. Bayangin coba, gua selama ngobrol sama dia tuh kayak ada yang ketahan gitu dalam hati gue kan. Rasanya nggak siap aja gitu kalau ngejauh tiba-tiba aja gitu. Baru juga gue mau mulai buat suka sama dia, tapi dia juga udah mulai ngode gue buat mundur. Pas udah kelamaan kita nungguin hujan, dia nanya tentang planning gue kuliah apa mau kerja katanya kan. Gue bilang gue kuliah. Dia pun kayaknya juga mau kuliah gitu. Dia nanya, lu nggak mau tes apa gitu? Ya gue jawab kan, gue mau tes masuk ke pramugari gitu kan. Dia support gue, ya lu rajin-rajin lah olahraga katanya kan, biar fisik lu kuat, biar tinggi badan lu juga nambah katanya. Kita di situ saling support, cuma kita membahasnya kayak lebih ke masa depan aja gitu. Dia nggak mau ngungkit-ngungkit. Dan iya, dia takut gue sedih lagi katanya. Waktu itu dia pesan sama gue, lu jangan pernah nangis-nangis lagi ya, apalagi itu karena gue katanya. Gue tanya, emang kenapa? Gue gak kuat kalau ada cewek nangis gara-gara gue katanya. Terus gue ngerespon, makanya lu jangan pergi kata gue kan. Dia bilang, gue masih di sini, gue gak pergi kemana-mana kok, lu tenang aja. Cuma gue bilang, ini pertemuan kita yang terakhir doang katanya kan. Ya gue jawab, itu kan tandanya lu bakalan pergi. Dia jawab, ya lu tahu sendiri lah katanya kan, gak mungkin juga gue ngalah demi lu, dan lu juga gak mungkin ngalah demi gue. Paham kan maksud gue katanya kan. Dan di situ dia cium kening gue sambil ngelus-ngelus mata gue. Lu pokoknya harus janji sama gue, lu gak boleh nangis lagi katanya kan. Ya gue usahain kata kan. Bukan diusahain tapi harus katanya. Apalagi gue sering dimarahin tuh sama si temen lu katanya kan. Dia sering ngadu kalau lu nangis gara-gara chat sama gue yang kemarin katanya. Gue sok jual mahal dong, ngapain juga gue nangis sama gara-gara lu gitu. Dan gue gak bisa bohong. Dan akhirnya gue akui juga kalau gue sering nangis gara-gara dia. Dan setelah hujannya reda, kita balik. Kebetulan pas itu gue bawa temen, bukannya bawa sih, teman gue yang nyusul. Sampai-sampai teman gue ketiduran gara-gara nungguin. Pas mau keluar, si Gio ini gendong gue. Sumpah malu banget diliatin. Dan ya pas sampai di pintu, dia cium kening gue lagi sambil bilang yang sama kayak yang tadi. Gue bilang maaf sama dia. Ya dia pun juga bilang maaf sama gue karena udah bikin gue baper, udah bikin gue nangis-nangis. Pas ketemu malam itu gue ngerasa lega aja gitu. Gue gak mikir-mikirin apa-apa lagi. Biasanya kalau gue habis ketemuan itu gue cerita sama teman gue kan, cerita-cerita, tapi ini enggak, gue cuma diem aja. Dan beneran ternyata habis ketemuan itu kita gak ketemu lagi. Papasan di jalan pun enggak, cuma kita masih kontekan, walaupun cuma najak kabar doang. Dari awal memang gue udah membatasi diri gue gak boleh suka sama seseorang yang belum pasti gitu kan. Tapi tetap aja gak bisa. Si Gio ini orangnya memang gak ganteng, cuma gak tahu gue nyaman aja sama dia.
Ya kan memang zaman itu mengalahkan segalanya. Gue berusaha untuk move on, dan gue datang ke sekolah kayak nggak ada semangat hidup lagi, sampai diledekin sama teman-teman gue karena gue udah nggak tahan. Karena teman gue kepo semua, gue ceritain semuanya kan, dari A sampai Z gue ceritain. Karena gue orangnya nggak bisa memendam. Daripada gue nggak fokus belajar, mendingan gue cerita kan sama teman-teman gue, kali aja dia punya solusi. Dan jujur ini move on gue yang paling lama. Biasanya gue move on nggak nyampe 1 bulan gue udah lupa, dan ini gue makan waktu setahun. Kita memang kontekan, cuma setiap kali gue bikin snap gue selalu privasiin dari dia, biar dikira gue ngilang tiba-tiba aja gitu. Setelah gue masuk kuliah sekitar 3 bulan dan gue kuliah, tiba-tiba dia ngajak gue video call. Dia kuliah di Medan. Awalnya cuma basa-basi doang, lu mau video callan gak sama gue katanya. Terus gue bilang ayo. Kebetulan gue lagi gabut juga. Waktu itu dia udah punya pacar, dan gue ya sama masih jomblo karatan. Dia ngata-ngatain gue, kok lu masih jomblo sih, emang lu belum move on dari gue gitu kan. Ya gue jawabnya, idih pedean lu. Padahal sebenarnya memang itu salah satu faktornya sih. Dan setelah sejaman kita video call, itu udah jam 12:30 malam kalau nggak salah. Kebetulan besok paginya gue kuliah. Gue video call sama dia cuma cerita basa-basi doang, cuma dia lebih kayak ngingat-ngingat masa lalu gitu. Entah maksudnya apa gue nggak tahu. Pas video callnya udah gue matiin, udah mau gue matiin, dia kayak manggil, Nia. Gue udah feeling kalau dia tuh ada yang mau disampaikan sama gue. Gue kayak penasaran gitu, ada apa, kata gue kan. Gue mau bilang sesuatu sama lu, udah sejak lama gue pengen bilang sama lu, tapi ya karena nggak bisa aja, katanya kan. Gue penasaran dong ya kan, emang kenapa, lu mau bilang apa, bilang aja sih, kata gue kan. Terus dia kayak ngelak-ngelak gitu, oh ya gak usah lah, katanya, nggak jadi, katanya kan. Gue makin penasaran, lu mau bilang apa, bilang aja, kata gue kan. Gue tungguin nih, kata gue kan. Tapi lu janji ya, lu jangan mikir yang macam-macam, katanya. Ya macam-macam apa sih, kata gue kan. Aman kok, kata gue. Ya udah, katanya. Gue cuma mau bilang ini, katanya. I love you, katanya kan. Terus gue pura-pura nggak denger buat mastiin lagi kan dia mau bilang apa. Apa, kata gue kan. Alah, budek apa lu, katanya kan. Enggak, serius jaringan jelek, kata gue kan. Padahal gue cuma mau mastiin doang. Sebenarnya dia nggak mau ngulang lagi, tapi karena gue paksain, karena gue ancam-ancam gitu, ini dia bilang lagi, I love you, gue sayang sama lu, katanya kan. Juga ketawa, lu kesambet apaan ngomong kayak gini, kata gue kan. Ya makanya lu jangan mikir yang aneh-aneh, katanya. Gue nggak mikir aneh-aneh, cuma penasaran aja, kenapa tiba-tiba lu ngomong kayak gini, lu mabok apa gimana, kata gue kan. Enggak, gue seriusan. Kalau lu nggak percaya ya udah, katanya kan. Gue bisanya cuma ketawa-ketawa doang. Ya udah iya, itu doang, katanya kan. Lu nggak balas apa gitu. Terus gue jawab apa dong, kata gue kan. Ya jawab kek apa kek gitu kan. Daripada gue nungguin terus nih, katanya. Ya gue jawab, review tuh. Ya udah, katanya. Mati teleponnya, katanya. Dan udah lama nggak komunikasi nih. Sekalinya gue kontekin dia, Gio, kata gue kan. Apa nih, katanya kan. Dia manggil gue nih. Gue tanya, lu nggak kangen sama gue? Idih, ngapain gue kangen sama lu? Gara-gara dia bilang kayak gitu, gue langsung ngeblok nomor dia, sumpah. Gue kayak ngerasa, ini anak kayak berubahnya jauh banget gitu. Semua chatannya dia dari yang kemarin-kemarin tuh gue hapus semua, termasuk kontennya gue blok. Cuma beberapa hari gue blok, gue berubah pikiran, ngapain juga gue blok gitu kan. Kayak gak ada kerjaan lain. Akhirnya gue buka lagi tuh. Dan baru-baru ini tanggal 28 Juni kemarin, gue bikin snap pas gue lagi di Padang Panjang. Dan
dia balas snap gua, lu ngapain ke Padang Panjang? Gak ada, gua cuma kangen kosan gua doang, kata gua kan. Ini kosan aja dikangenin katanya. Ya iyalah, gua takut jamuran ntar baju-baju gua, kata gua kan. Oh gitu, ya udah, katanya. Terus dia mancing-mancing gua, janji lu kemarin apa, katanya kan. Lah, gua kapan janji sama lu gitu, jadi kapan kita ketemu, katanya kan. Dan lu yang bayarin. Ya dia bilang gua bayarin dia makan gitu. Ya udah, gua terima. Ya udah, ayo kapan, kata gua kan. Tapi bentar, kata gua kan. Kan kemarin lu bilangnya yang tahun lalu itu ketemu kita yang terakhirnya. Terus ini ngapain coba, kata gua kan. Dia coba ngeles. Itu kan yang tahun kemarin, yang hari itu, bukannya sekarang, kata gua, katanya kan. Ya udah, gua persingkat aja. Ya udah, ayo, kata gua kan. Sebenarnya gua tahu dia mau ngapain. Setelah kita chat-chatan, tentuin harinya, kita ketemunya tanggal 30 Juni kemarin. Tapi nggak jadi, karena gue mikir-mikir lagi kan, kalau gue ketemu sama dia, apa gue bakalan jatuh ke lubang yang sama. Gue cerita, gue minta pendapat sama temen gue, menurut lu gimana? Ya udah, ketemuan aja, katanya kan. Tapi lu harus bersikap normal sama dia, kayak teman biasa aja gitu. Dan sebisa lu, kalau bisa bikin dia yang suka sama lu, katanya. Tunjukin kalau lu tuh biasa-biasa aja, seneng malahan kalau ditinggal sama dia gitu. Ya udah, gue ikutin kan. Tapi yang tanggal 30 itu gue cari alasannya kalau gue jatuh, kaki gue keseleo. Terus dia bilang gue PHP. Dan akhirnya gue bikin snap gue lagi di puskesmas, padahal itu cuma di dinding kamar gue. Dan ya, dia percaya. Gue bilang sama dia, lu gak ada ngucapin Kate Wilson atau apa gitu? Gak usah, nanti aja pas ketemu, katanya kan. Oh iya, kita ketemuannya kapan gitu? Gak tahu deh, kaki gue belum sembuh, kata gue. Ya nanti biar gue urut, katanya kan. Dia nyuruhnya tanggal 1. Ih, cepet amat, kata gue kan. Iya, besok, lu bisa kan, katanya kan. Gak bisa apa? Lusa aja, kata gue kan. Oh, gue lusa nggak bisa, dia bilang gitu. Ya udah, besok aja gue usahain deh, kata gue. Dan ya, kemarin kita ketemuan. Awalnya dia nyuruh gue nentuin tempat, hari, dan jamnya jam berapa. Dan pas gue udah nentuin, dia selalu nggak setuju. Oh, enggak gitu. Dia cuma jawab enggak doang. Ya udah, gue serahin sama dia. Lu aja yang ngatur semuanya, kata gue kan. Ya udah, dia nentuin semuanya. Waktu kita ketemu itu, dia bikin gue udah lama banget nunggu gitu. Kayaknya adalah sejaman gue nungguin dia. Dan kebetulan di tempat itu, di kafenya itu, gue ketemu sama temen lama gue, cowok. Dia lagi ngedate sama ceweknya. Gue disuruh duduk di sampingnya dia kan, sama di samping teman gue ini. Gue takut ganggu sebenarnya, cuma karena gue sendirian, ya udah gue gabung aja sama mereka, nungguin si Gio ini datang. Habis gue spam chat, tiba-tiba dia nongol dari belakang gue, sampai gue ngata-ngatain dia babi lah, apalah gitu. Gue kira dia bakal datang kayak seperti biasanya, rapi gitu kan. Taunya enggak, cuma pakai training doang, terus sama jaket. Gue ketawa ngakak dong, mana rambutnya berantakan. Terus dia bilang katanya ngibulin emaknya lagi kalau gue rapi, nanti emak gue pasti bakal mikirnya gue pergi main kemana gitu, katanya. Oh ya udah, kata gue cuma ketawa doang. Dan ya, baru juga ketemu dia udah nempel-nempel sama gue, nyender-nyender gitu. Dan isinya cuma kita ngobrol-ngobrol doang, bercanda-bercanda doang, jampak-jampak rambutnya dia. Dan ya sama yang kemarin, waktu itu kita ketemuan yang terakhirnya, dia juga ngerapin rambut gue. Ya kayak gitulah, susah kalau diceritain mah. Dan gue nggak berani natap matanya dia. Udah beberapa kali dia nyuruh gue natap matanya dia, tapi gue tetap nggak mau. Sampai pipi sama leher gue itu bunyi ceklek gitu kan, gara-gara
ditarik sama dia buat ngenengok matanya dia kan. Gue nggak mau. Emang kenapa sih, katanya kan. Nggak apa-apa, gue takut aja, kata gue kan. Dia nanya takut kenapa, gue ngeles, oh nggak ada apa-apa. Awalnya sih biasanya ya, gue kalau ketemu sama dia pasti gue deg-degan parah, tapi kali ini kayaknya gue biasa-biasa aja gitu. Tapi jujur gue masih rada sedikit inget-ingetnya dia gitu, susah lah move on-nya dari dia tuh. Dan fix kayaknya gue suka lagi sama dia. Bener apa kata gue yang gue takut sama ini ternyata bener. Cuma bedanya gue sekarang nggak terlalu memperlihatkan sama dia gitu. Gue udah mulai bodo amat aja. Kalau dia chat ya gue respon, kalau enggak ya gue diamin aja. Gue udah capek sebenarnya. Nggak sering malahan gue kalau cewek itu mah sering, tapi kayaknya ini lah yang paling bikin gue down banget gitu. Dan pesan gue bagi kalian yang mengalami cinta beda agama, pasti kalian akan bertanya-tanya, apakah baik sih menjalani cinta yang beda keyakinan gitu? Dan gue sih gini, yang pertama, kalian pikirin baik-baik deh untuk kedepannya. Dengan menjalin hubungan yang seperti itu memang nggak mudah, apalagi kalau kalian nanti sampai ke jenjang yang serius, dan banyak perbedaan dan pertentangan dari kedua belah pihaknya. Dan tak lupa juga restu keluarga itu sangat penting. Tapi untuk perlu dipahami, untuk jalinan cinta yang beda agama itu apakah pantas? Macam begini, jika cinta kepada Tuhan telah dikorbankan demi cinta kepada sesama makhluknya, tetap saja kan Tuhan yang paling mulia karena dia penciptanya. Namun semuanya kembali pada diri masing-masing sih menurut gue. Pikirin lagi deh matang-matang dengan hubungan yang kalian jalani. Dan untuk kalian yang bernasib sama-sama gue, semoga menemukan jalan tengahnya ya. Dan semoga dengan cerita gue ini bisa menginspirasi kalian semua. Semoga bermanfaat ya.